laut. Ini kalau dari sini ke laut itu kurang lebih nggak sampai 1 jam ya, setengah jam sudah sampai di laut ya, karena sudah 20 cm 30 itu masih mau nyebrang ke sini katanya Pak D tadi bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasa masih di seputaran pertanian, pedesaan, transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di salah satu petani rantau asal Batang ya, Pak D Fahroji. Di sini Pak D Fahroji petani asal Batang, perantau ya, perantau asal Batang. Saat ini mulai menanam daun bawang. Di sana daun bawangnya kemungkinan sekitar kurang lebih 10 harian ya dari waktu penanaman. Dan Pak D menggunakan mulsa supaya untuk menghindari gulma ya, gulmanya terlalu banyak, jadi Pak D menggunakan mulsa seperti ini. Dan hampir setiap sore kalau panas mungkin sama Pak D ini, karena belakangan ini sudah 1 mingguan ini Pak D nggak hujan ya Pak D? 3 hari 4 hari nggak hujan ya. Sekarang kasih mandi lah. Jadi dimandikan lagi ya. supaya setiap hari mandi. Orangnya setiap mandi hari mandi, kok masa daun bawangnya nggak mandi ya Pak D ya? Kasihan. Jadi harus dimandikan seperti ini. Sudah selesai Pak D? Belum, sudah. Oh, ini sudah dimandikan dan itu masih tinggal berapa gulut lagi yang belum dimandikan sama Pak D. Jadi harus dimandikan seperti ini supaya tambah subur. Karena kata Pak D orangnya juga mandi, masa daun bawangnya nggak dimandikan. Jadi perlu perawatan juga Pak D ya. Tapi nggak pakai sabun kan? Oh. Bahaya sabun. Nah, jadi seperti itu ya. Disemprot menggunakan, tak nyalain kah? Ya, nanti. Oh, jadi dengan cara disemprot seperti ini, karena di sini biarpun air pasang tinggi itu nggak masuk ke lokasi ya, nggak masuk ke lokasi. Jadi harus dengan disemprot seperti itu atau dikocor ya, menggunakan selang. Harus pakai sanyo seperti ini. Dan juga di sini ada penampungan air ya. Ini penampungan air di saat air pasang ini masuk ke sini ya, ditampung dulu sama Pak D. Ini kan kebetulan air pasang tadi kan tinggi sampai sampai sini nih kalau air pasang di sana ya, di depan ya. Tapi kalau untuk di lokasi itu nggak sampai sini, nggak sampai ke lokasi karena ada tanggul seperti ini, tinggi tanggulnya, jalannya ini tinggi daripada lokasi. Jadi air nggak sampai meluncak ke dalam ya, ke atas ya, seperti itu. Dan air dari sana ditampung di sini untuk difungsikan untuk ngocor ya, atau nyemprot tanaman supaya seger karena sudah berapa hari nggak hujan, seperti itu. Dan di sini juga sudah disiapkan lagi gulutan, nggak tahu mau ditanam apa, masih rahasia katanya Pak D. Dan caranya pun rapi sekali Pak D ya, cara bikin gulutan rapi, lurus, dan ininya lembut ya, tanahnya dibikin lembut seperti itu. Ini sudah mulai tumbuh rumput-rumput, gulma-gulma ini ya, gulma lembut, gulma-gulma. Ini daun bawang. Satu lubang rumputnya gimana banyak? Nah ini memang betul nih. Ini satu lubang aja segini rumputnya ini, kayak gini ya. Ini seandainya nggak ditutup pakai mulsa, wah sini sampai penuh sini ya. Ini jadi sangat membantu sekali Pak D ya. Tapi ya memang mulsanya juga harganya lumayan. Jadi seperti itu, ini sampai belakang. Dan Pak D sudah, setelah sini dibikin gulutan seperti ini, lanjut lagi ke belakang. Nampaknya di belakang juga mulai dibersihkan, seperti dibakar-bakar seperti itu ya. Jadi di sini itu kering seperti ini, padahal di 2016-an itu
Woi, air tinggi sekali. Tapi di sini tetap kering seperti ini. Tetap kering. Karena lokasi ini sudah ditanggul keliling sana ya. Keliling. Jadi aman dengan air pasang. Aman sekali dengan air pasang. Nah, parit aja seperti ini parit ya. Ini parit belakang, ini juga seperti ini, cuma seperti ini. Oh, ini air ini tuh, kira air mana? Yang bunyi kerucuk tak kira banyu ndi tiba iki toh. Nah, ini kelihatan sudah kering seperti ini ya. Kering jadi harus dikocor. Ini berapa hari Pak De tanaman? Tanggal 17. 17. Setengah bulan ya. Nah, ini umur setengah bulan. Baru umur setengah bulan. Sudah dipupuk apa De? Belum ya. Oh gitu ya. Sekitar 1 hari atau 2 hari lagi baru dipupuk. Pupuknya pakai apa Pak De? Ponska ya. Jadi dipupuk pakai Ponska ini nanti sama Pak De ini. Ini kan di sana di 2016 ini tadi kan pasang tinggi Pak De. Sampai loncat-loncat tanggul itu. Ya, kemarin lah mungkin. Kemarin ya. Nah, di sini gimana kabarnya Pak De? Nggak ada naik kan? Nah, aman berarti ya. Karena di sini Sedikit lagi naik ya. lompat jalan. Oh gitu. Padahal itu jalan itu tinggi tuh. Sedikit lagi itu loncat. Itu jalan kurang lebih dari permukaan tanah seperti ini itu kurang lebih hampir 1 meter, 1,5 meter loh. Hampir loncat ke jalan. Wih, luar biasa. Ya kemungkinan di tanggul-tanggul sana-sana mungkin ya ada yang loncat. Kalau yang dekat dari tanggul ya mungkin ada yang kena imbasnya basah ya. Tapi di sini kan tempat Pak De ini jauh ya. Di sini tanggul, di sana juga tanggul keliling sana. Seperti itu. Cangkulannya jos tuh sana. Jos sekali. Mantap, ini perlu dicontoh sama petani seperti saya, petani. Cara bedengannya lurus, bagus, rajin. Nah, ini sementara ini masih merawat ini ya. Nanti kemungkinan setelah ini kelihatan subur, baru Pak De nanam lagi di sini. Tapi yang jelas saya belum tahu ya apa yang mau ditanam sama Pak De ya. Yang jelas saya belum tahu bagaimana nanti Pak De mau nanam apa ya, seperti itu. Dan di sana juga ada pertaniannya Mas Ari di sebelah sana ya. Itu pertanian Mas Ari di sana mulai dibikin gulutan juga, dibikin cangkulan seperti ini. Kalau Mas Ari biasa itu di situ nanamnya daun bawang ya, atau ya bisa dikatakan daun bawang, bawang pre juga bisa. Nah, dikocor seperti itu. Ini sangat apa ya, supaya dingin tanahnya juga. Ini Pak De sudah mulai buka lagi di belakang ini. Dibuka lagi untuk dibersihkan lagi. Jadi biarpun Pak De sendiri itu secara perlahan ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit merambat gitu. Ini dibakar-bakar ya, itu bekasnya dibakar karena ini sudah sebagian ada yang mati, ada yang enggak ya. Ini nyemprotnya kurang rata katanya Pak De, kurang rata. Jadi ada yang masih hidup hijau, ada yang sudah kering seperti ini. Apa racunnya kurang bagus, bisa jadi seperti itu. Kalau untuk ke belakangnya sana mungkin ya masih bisa diolah lagi ya ke belakangnya lagi. Cuman sedikit basah kemungkinan karena apa ya, tanahnya ke belakang makin rendah sana ya, makin rendah lagi ke sana belakang. Itu ada nipah di sana, itu kan kelihatan bahwa itu di sana itu sungai sana ya, dikelilingi sungai. Pokoknya untuk di daerah sini itu dikelilingi sungai besar ya, jos pokoknya. Dan di sini Mas Ari juga sudah bikin gulutan lagi untuk ditanami daun bawang juga. Itu ada
bibit di situ. Mas Ari di sini anak transmigrasi ya, yang dari bujang memang sudah bertani di sini ya, bertani. Ada Mas Rukun juga, petani muda ya. Tapi Pas Rukunnya saat ini enggak di sini ya, lagi sambang ke Jawa katanya. Untuk wilayah transmigrasi Sebungur 2017, bukan cuma 2017 ya, tapi 2016 waktu itu sempat petani sempat jaya untuk daun bawangnya. Nah, setelah itu dikarenakan di 2016 itu terdampak air pasang ya, akhirnya banyak sekali yang memutuskan sementara untuk tidak bertani karena seperti cerita Pak Kamto bahwa air pasang selalu misalnya terendam pasti keluarnya itu membawa sampah, bisa menutupi ini ya, tanaman seperti itu. Dan untuk 2017 itu sempat berapa kali panen ya, itu semenjak habis ditanggul itu sampai harga pasaran daun bawang ini sempat turun ya, turun harga dikarenakan saking banyaknya petani daun bawang di sini. Rata-rata itu petaninya daun bawang ya, karena harganya menjanjikan ya. Itu sempat dari 25 sampai turun ke 17.000 dulu ya. Itu karena saking banyaknya daun bawang. Ada lagi di Sebungur di SP9 namanya Pak Alek itu beliau menanam itu bukan tanggung-tanggung, sekali nanam itu 3 hektar setelah sampai 5 hektar ya, maksudnya 3 hektar ini siap panen, siapkan lagi 1 hektar 2 hektar di sana untuk kedepannya seperti itu. Itu pun cara manennya enggak sekaligus ya, misalnya dalam 1 hari itu mengeluarkan 1 kintal atau berapa kintal itu dikeluarkan sendiri terus dibagi sendiri, itu masih dia setor ke Berau, ke Tarakan gitu. Tapi untuk saat ini Pak Alex sudah enggak begitu banyak nanamnya ya, cuma sedikit karena kondisi lahannya yang saat ini sudah berubah gitu. Kalau tanah menurut saya di sini di Sebungur 2017 sama SP9 itu sudah sama ya, karena di sana juga sudah ada tanggul juga. Jadi sebagian ya, belum semua, jadi sudah aman untuk terkena air pasang seperti itu. Sudah aman. Tapi karena dulu kebanyakan petani daun bawang, pada akhirnya harga merosot. Dan juga ya sebenarnya masih mau bertani ya, warga di sini masih mau bertani. Tapi karena lambat laun tanah semakin nutrisinya mungkin kurang bagus, akhirnya banyak yang ya sebagian tidak bertani, memilih untuk kerja di luar atau bikin usaha di luar seperti itu. Jadi di SP9 itu arahnya di seberang sungai sana ya, tapi arahnya di sana ya, masih sana. Kalau di 2016 itu lurus, tempatnya Pak Nirvan itu lurus saja, itu di atasnya sedikit itu SP9. Sebelum Sebungur itu tahun kalau nggak salah itu 2000 berapa ya, ini 2017 kalau nggak salah di 2010-an 2008 SP8 2010 SP9 berangkatannya, atau tahun keberangkatan, bisa dikatakan tahun berangkatan atau tahun penempatan seperti itu, karena 1 tahun gitu ya. Seperti inilah
Pak D Fahrozi, cara Pak D Fahrozi bertani di sini sangat bagus sekali cara mengolah tanahnya. Mudah-mudahan beliau dalam bertani di sini bisa sukses, bisa maju ya. Kalau nyangkul maju yang jelas ya, kalau mundur itu tanam padi. Kalau maju itu nyangkul, kalau mundur tanam padi. Kalau nanam jagung juga pun maju seperti itu. Jadi ini waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang 20 menit. Nah, waktu Kalimantan Utara ya. Saat ini cuaca seperti ini masih terang sekali, masih bisa buat aktivitas ya. Dan untuk rumahnya alhamdulillah sudah disuwe ya, sudah disuwe ini kemarin, tapi saya nggak ikut membantu karena kan kemarin saya ada kemarin, jadi saya nggak sempat ikut membantu ya. Yang membantu di sini ada Pak Nasrun, Pak Hasim, Pak Madrim. Jadi sudah disuwe seperti ini supaya menghindari ini ya, sudah doyong seperti ini, tapi alhamdulillah sudah disuwe. Jadi sudah ada tahanan ya, antara ini sama sana sudah dibaut semua, ini sudah dibaut semua itu, jadi sudah aman ya. Takutnya karena saya lihat hari ke hari makin setiap saya kesini itu ada perubahan ya, ada perubahan miringnya. Takutnya tidak akan terjadi yang tidak diinginkan seperti itu, karena di sini angin juga sangat kencang sekali ya anginnya tuh. Kalau pas lagi musim angin, kalau pas musim mau hujan, wah anginnya itu kencang sekali ya, angin laut ya, karena di sini dekat laut. Ini kalau dari sini ke laut itu kurang lebih nggak sampai 1 jam ya, setengah jam sudah sampai di laut, karena sudah dekat sekali. Kalau di sini pasang pun, kalau pas air musim kemarau berapa hari ya, misalnya 10 hari itu air asin sudah naik ke sini, air asin sudah naik ke lokasi seperti itu, sudah masuk ke lokasi sini ya, maksudnya ke parit depan ya. Itu kalau pas air pas kemarau berapa hari, karena dekat laut ya. Kalau untuk dari 2016 itu masih mending ya, karena jauh dari laut. Itu pun kalau kemarau sampai 1 bulan itu pasti air asin sampai ke sana. Jadi untuk sungainya itu tidak bisa difungsikan untuk untuk mandi atau untuk penyiraman seperti itu. Jadi untuk di daerah sini itu rata-rata menggunakan untuk air minum. Kalau nggak minum air galon, biasanya menggunakan air hujan. Untuk kebutuhan sehari-hari, kalau nggak air sumur, air sungai seperti itu. Nah, tadi Pak D bilang katanya ini tanggul ini kemarin tuh hampir naik. Tanggul kurang lebih seperti ini tingginya tuh, tapi masih air sedikit lagi katanya mau naik ke sini, padahal sudah tinggi loh ini, kurang lebih 1 meter dari awal ya, dari tanah awal ini 1 meter lebih nih. Nah awalnya ini, karena ini ya, yang tanah awal ini kan sudah kena tanah galian dari sana. 1 meter lebih loh, itu mau naik ke sini kurang lebih. Kalau ini ya 1 meter 20, 1 meter 30 itu masih mau nyebrang ke sini katanya Pak D tadi bilang. Apalagi kalau yang tanggul rendah ya. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf sekali apabila penyampaian saya kurang baik, kurang sopan. Jadi mohon maaf sekali. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua.